wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada untuk semua yang lagi menyaksikan channel ini. Terima kasih ketemu lagi kita dalam program yang biasa kita tayangkan setiap malam. Bukan setiap malam ya, cuma di malam minggu. Di jam berapa? Jam 8. Ya. Oh maaf, biar nanti memastikan bahwa saya tidak, bahwa presenternya tidak ganti orang. Jadi kita masih belum lepas dari pandemi. Jadi tetap harus dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke? Dan jangan lupa, ini yang paling penting, membayar utang. Karena biasanya utang ini bisa membuat orang hilang. Ya. Oke. Dan hari ini saya bersama dengan bintang tamu saya, beda lagi. Ini mereka adalah orang-orang bertalenta. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ya, seperti biasa kita ketemu lagi dalam program The Teras. Ya, oke. Boleh tepuk tangannya. Dan belum. Memang efeknya orang kalau isolasi begitu. Oke. Dan oh ya, saya mau kasih tahu dulu untuk kalian, jangan lupa untuk nanti di subscribe ya, dibunyikan loncengnya, terus nanti kemudian di share biar teman-temannya juga tahu kalau kalian pernah menyaksikan ini. Dan langsung saja saya akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan bintang tamu saya hari ini. Seperti yang saya katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang bertalenta dan mereka ini yang mereka ini sebenarnya kalau dibilang penghibur, laki-laki penghibur dan perempuan penghibur. Tapi jangan salah paham. Jadi kalau ketika mereka menghibur, mereka sudah mulai mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, maka itulah letak hiburannya gitu ya. Ya, oke. Langsung saya ini mengajak kalian untuk bertemu dengan teman-teman dari Anuas Forsando Choir, atau ASC. Nah, luar biasa. Jadi mungkin kalau yang sudah pernah, kalau ini kan biasa, ternyata tadi saya juga sempat ngobrol sama Icong. Saya kenalkan dulu satu-satu. Yang dari sini, saya Dani. Kalau setelah ini mau lepas, nggak apa-apa, lepas masker. Biar nanti keluarganya tahu atau teman-teman yang tahu. Astaga, Dani Ani itu. Dani ASC. Dani ASC. Dani ASC. Terus ini Icong. Terus kemudian yang sebelahnya Masita. Oke, jadi mereka ini semua tergabung dalam Anuas Forsando Choir ya. Jadi kalau ada yang pernah dengar, bukan. Jadi memang ini harus kita klarifikasi. Jadi ternyata nama mereka ini mengundang banyak salah sebut. Jadi saya pernah saya pernah menyebut mereka Sporsasando. Terus kemudian alat musik ya. Alat musik. Terus kemudian teman saya mengira ini adalah olahraga kok paduan suara karena Sporsando. Padahal Forsando, SF bukan sport. Terus apalagi yang pernah salah? Pernah Sporando kayak nama jamur. Sporando kayak. Pernah lagi kayak nama penyakit, kayak nama virus, Sport Syndrome. Kalau itu kelewatan, jauh sport. Itu jauh sekali kalau Sport Syndrome. Jauh sekali. Oke. Jadi mereka ini kalau ada yang bilang, oh iya saya tahu lah, betul. Kalau saya bisa katakan bahwa mungkin mereka ini ada kelompok paduan suara pertama yang ada di Sulawesi Tenggara. Setahu saya. Oh, diganti kursi ya? Daerah kalau bukan, kalau biru kita terlalu ini ya, partai. Kalau begini kan netral. Nah, sebenarnya kenapa saya nggak pakai ini tadi? Basah ini kursi. Baru celana aku tipis, Pak. Nah, enggak betulan. Kalau setahu saya baru kalian yang pertama. Mungkin tidak sih. Ada siapa? Kalau kelompok vokal paduan suara, iya. Sepengetahuan saya ada beberapa. Ada pernah sebelumnya? Ada beberapa, cuman mungkin kalau yang masih eksis itu sisa 1 atau 2 paduan suara. Atau mungkin kalian yang pertama ikut kontes? Enggak juga. Masa? Ada beberapa, mungkin cuman tidak terpublish saja, yang sepengetahuan saya ya. Oh iya? Kalau sekarang bagilah, sekalian bagi informasinya. Kalau yang Icong tahu apa, paduan suara apa yang pernah ada? Karena terus terang saya baru tahunya kalian. Itu ada Mepo Kuaso Choir dulu. Oh iya, Mepo Kuaso. Iya, aduh astagfirullah. Kok bisa saya lupa ya? Dokter Ika, betul. Itu sudah pernah ikut event Bali International Choir tahun 2000. Iya, betul. 2009 atau 2018. Oh iya, betul. Lupa saya. Iya, Mepo Kuaso. Dia leadernya Dokter Ika ya. Iya, Dokter Ika apa kabar sekarang ya? Sudah balik Jakarta. Oh, Jakarta lagi. Oke, terus kemudian ada apa lagi, siapa lagi? Kalau kelompok vokal, tapi kalau prestasinya saya kurang tahu. Ada Kak Iqbal kan? Oh, Iko juga punya kan? Paduan suara Iko Art, manajemen paduan suara Iko Art. Oke. Jadi ternyata sudah ada sebelumnya. Ada sebelum kita. Ya, ini memperlihatkan bahwa memang ternyata mereka ini tidak
bukan bersaing sama yang lain, Iya. karena buktinya berani menyebutkan mereka gitu kan. Iya. Kalau anu ada tapi tidak tenar kan beda cerita. Kalau ini Jangan. ada lah, yang Nggak pertama boleh sudah begitu. ada kan. Ini salut. Enggak, ini saya Oh, iya. saya memuji MC saya aja. memuji mereka, saya memuji. Oke. Nah, Jong, tapi ngomong-ngomong Sforzando itu Iya. itu artinya apa? Terus kemudian dapatnya dari mana? Atau cerita dulu dong, bagaimana sih awal terbentuknya Sforzando ini? Anuanya. Otaknya siapa? Harus sebut ya Annual Sforzando Choir. Jadi Hah? jangan sport Iya, iya, makanya dari tadi saya sebutnya Sfor. Jadi cara sebutnya paling aman supaya tidak P, sport, jadi Sforzando. Oke. Oke. Good. Ya, gimana, itu, Jong? itu sudah pasti sekali. Ya, iya, pasti. Jadi awal terbentuknya itu memang ini buah pemikiran dari beberapa orang. Ada 8 orang lah kalau Oke. saya totalkan. Iya. Jadi dulu kan kalau setiap 17 Agustus di Istana Negara di Jakarta itu Iya. ada Gita Bahana Nusantara. Oh iya betul. And then Iya. ada utusan setiap provinsi. Saya pernah. Oke. Nah, maksudnya- nah. Berarti alumni GBN juga. Enggak, maksudnya saya pernah dengar itu. Saya Pernah juga- dengar. Drum. Makanya saya bilang, wah senior. Senior ini. Alumni, oke. Jadi, tapi dulu saya karena masih kuliah di Makassar, jadi saya Oke. utusan Sulawesi Selatan. Oh, Terus iya, iya. saya belum kenal sama yang GBN di Sulawesi Tenggara. Oke. 2017 ada sosialisasi Indonesia Raya dikembalikan ke 3 stansa kan. Oh iya betul. Jadi itu ada gelar konser di Aula Simfonia Jakarta. Jadi alumni GBN direkrut lagi yang mau ikut mendaftar di audisi seleksi. Untuk nyanyikan Untuk Indonesia menyanyikan Raya 3 stansa itu. konser, Oke. Saya lolos dari Sulawesi Selatan lagi untuk nyanyi 2017. Kenal dengan anak GBN 7 orang dari Sulawesi Tenggara. Oke. Kita kenal di Jakarta, ketemu kenalan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya bilang saya sudah menetap tapi 2017 itu saya sudah pulang ke Kendari. Oke. Sudah menetap di Kendari. Jadi Iya. saya bilang kenapa tidak kalian buat wadah paduan suara yang independen, berbentuk sanggar, Iya. tempat di mana paduan suara itu bisa kalian berbagi, bisa kalian belajar jadi melatih, belajar Iya. paduan suara yang baik. Mereka bilang pengen sih Kak, tapi kita tidak ada orang yang mau mengarahkan atau Oke. membangun itu. Terus saya bilang ya sudah, ayo kita pulang ke Kendari nanti, kita istirahat 1 hari, and then besoknya kita harus kumpul Iya. membicarakan bagaimana sistem dan orang-orang siapa yang akan kita rekrut di Oke, awal. iya. Jadi sepanjang lebar sedemikian rupa, akhirnya kita ketemu dengan 30 penyanyi, include mereka itu, dan saya menjadi pelatih. Di Kendari setelah itu ya? Setelah pulang itu ya? Pulang dari Oke. Jakarta, dari Jakarta itu kita kan acaranya Oktober pas Hari Sumpah Pemuda, pulang dari situ. Kita rekrut 3 orang ofisial untuk masuk di manajerial biar termanage dengan baik. Jadi totally 34 sampai 35 orang Awalnya. di awal itu Oke. terbentuk. Tapi kalau bicara pendiri ya ada 8 orang. 8. Itu 8 yang orang. yang ketemu itu. Yang ketemu di Jakarta. Yang ketemu satu dari selatan, mewakili selatan, yang satu 7-nya mewakili dari tenggara, selatan. 7-nya. Oh, oke. Jadi kita keluar ide untuk membuat wadah ini. Terus namanya dari mana? Nah itu kita jadi dalam proses pembentukan paduan suara ini dan sampai kita lagi membangun sistemnya, Ya. kita sore nongkrong-nongkrong di MTQ, Hmm. duduk-duduk itu beberapa orang. Kita bilang kita harus punya nama yang memang bisa dikenal orang dan berbau paduan suara. Iya. Jadi kita mencetuskan bahwa pakai Anoa karena Anoa yang Ya, endemik kita identik di sini, ya, identik. Oke. identitas kita di sini. Kalau Sforzando itu lebih ke doa dan harapan kita sih. Oke. Jadi kalau di istilah musik paduan suara itu seperti tanda dinamika. Oh, Jadi dalam Sforzando. hentakan Iya, yang- betul. Dalam hentakan yang tak sepersekian detik dia menjadi tumbuh dan membesar. Jadi kita mau jadi paduan suara yang Oh, begitu iya, kita iya, muncul, iya. kita pelan-pelan Sekali muncul pelan-pelan, kemudian dia berkembang besar dan gitu menjadi ya. besar, gitu. Oh, filosofinya keren juga ya, Sforzando. Kalau choir ya Choir artinya ya, paduan suara. supaya ditahu bahwa ini rame-rame. Iya. Bukan Annual Sforzando Trio gitu kan? Ya, itu kan bertiga. Trio Oke. Limbus. Tapi kalau trio kali banyak kan banyak juga. Trio kali 10 berarti kan 30. 30, betul ya. Kenapa nama trio kali 3 nggak mungkin, kali 10. Oke, di sini juga Hah? Aduh jadi haus. Selain lanjut. Icong, kita juga ada siapa tadi? Saya Dani. Dani. Saya sendiri sekarang Ketua. sebagai ketua. Oh, ketua ASC. Iya. Oh, jadi Jadi ASC. ini tim-tim inti nih. Oh, jadi Ini ASC punya Bapak ketua juga. jadi ada Kalau struktur. Icong sebagai pelatih dan pembina. pelatih dan pembina.
Oh, saya sendiri sebagai ketua Sebagai ketua. organisasi. Bendahara. Bendahara ini sudah berapa lama Kak sebenarnya? Ini kita masuk ke tahun keempat. Kalau di bulan November kita ulang tahun yang keempat. Iya. Oke. Jadi dia pakai ketua setiap tahun atau gimana? Setiap tahun sih sebenarnya harusnya, cuman Setiap tahun. ini sudah mau hampir masuk di 2 tahun, tidak ada musyawarah dan sebagainya karena dalam kondisi COVID ini kita Oh iya tidak betul. mengadakan. Kan kalau ada pemilihan, kalau misalnya bisa saya bantu sumbang suara. Siap, Iya. Kalau pemilihan. Ya, oke. Iya, boleh. Bernilai 10 suara. Iya, Bapak siapa tahu. Erwin. Nanti di sini berapa orang kita suara di sini? 10 orang. Paling ya satu suara 500 lah. Ada caleg. Oke, Sporsando lagi ya, kembali ke Sporsando. Prosesnya terus bagaimana kemudian mengumpulkan, jadi kan dari 8 si founder lah kalau kita bilang ya. Iya. Kemudian mengumpulkan kurang lebih 30-an teman-teman. Itu prosesnya seperti apa? Prosesnya Kan rekomendasi. nggak mungkin begini. Coba kita batuk. Ini bisa ya, bisa. Kan nggak mungkin gitu. Kan gitu. Gimana? Rekomendasi orang. Jadi rata-rata memang dari 8 orang kita ini orang yang sudah bergelut di bidang paduan suara di Kota Berarti Kendari. jadi waktu proses mencari itu kalian jadi penggosip begitu ya? Iya, kurang lebih. Anu gitu, anu kau gitu. Gitu ya? Kita mau bikin anu. Ya ada anu bodoh. Oh gitu. Isi. Jadi, misalnya kayak saya Kak, Oh, iya, saya iya. kan kenal beberapa penyanyi-penyanyi paduan suara Oh, di iya. Kendari, Oke. yang siapa lagi gitu punya juga teman di kampus dulu atau di mana. Oh, Jadi iya. kita rekomendasi sampai akhirnya tahan dulu ya kita, misalnya kan ada komposisi. Ah. Jadi misalnya dari 30 orang kita butuh sopran berapa orang, alto Iya, berapa, iya. tenor ada berapa. Jadi kita tentukan komposisinya dulu terus kita nyari orang. Iya. Kalau misalnya tenor misalnya kita butuh 7 orang and then sudah cukup berarti kita close untuk tenor. Jangan Oke. cari orang lagi. Iya, iya, Bisa iya. cari sopran, alto dan bass misalnya begitu. Jadi rekomendasi orang dulu panggil sampai ketemu, tapi memang yang datang itu orang-orang yang memang sudah mumpuni lah di bidang Iya. paduan suara. Iya. Terus tadi kan sebelum kita mulai kan kita harus prepare nih. Terus kemudian prepare-nya itu kan kita cek audio ya. Sorry ya, sebenarnya siapa namanya? Masita. Masita, mohon maaf ini. Iya. Saya kalau lihat tampilannya bukan penyanyi. Betulan. Tapi Masita seperti cheerleader, berlebihan. Pokoknya begini, saya tidak yakin kalau Masita bisa bernyanyi seperti tadi. Hah? Betulan. Sebenarnya suaranya jauh lebih baik, andai kan kondisi pita suaranya lagi fit. Nah, maksudnya kan biasa begitu. Kayak apa namanya? Kayak siapa namanya? Dani. Kayak Dani juga saya tidak percaya. Wah, masa Dani potongan penyanyi kayak begini begitu. Dan kalau memang saya pernah beberapa kali melihat komposisi kalian, Iya. wah ini tampangnya bukan penyanyi. Ada yang badannya kan gimana ya? Ada yang gemuk. Ada yang gemuk. Ada juga cewek yang ada yang kecil. Ih, Iya. Oh, Alba kali ya. Iya. wah, ternyata mereka bisa menyanyi semua gitu. Terus apa namanya? Proses rekrutnya memang harus coba kita nyanyi atau coba tangga nada coba bisa atau bagaimana? Kurang Iya, lebih iya, begitu. kurang lebih Kalau di itu Hah? yang vokalis band. Ada dulu beberapa yang vokalis band. Iya. Ada. Kayak beberapa warna sebenarnya, contohnya kayak Dani. Iya. Dani dulu itu waktu ikut audisi, jadi yang setelah angkatan pertama itu terbentuk, Iya. ke belakangnya sudah open audition. Oh, begitu. Sudah rekrutmen sistem. Maksudnya bebas. Jadi kita open untuk semua orang. Oh, Iya, oke. Begitu. Oh, yang awalnya itu masih cari-cari. Iya. Itu Iya, gitu ya? gitu. Jadi setelah kita udah ada ini, begitu kita pulang masih dalam proses berjalannya, sempat memang ada beberapa yang memang tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan konsistensi kita Iya, dalam iya, latihan iya, dan iya. kegiatan. Jadi beberapa orang akhirnya memutuskan untuk mundur. Jadi kita harus open recruitment. Nah, itu tim itu yang kita gabung jadi satu tim yang berangkat ke Bali. Gitu. Jadi ada angkatan kedua. Oke, sebelum kita ke Bali, itu ke Bali kan itu momen pertama kalian ya? Iya, Ikut kontes iya, kan? iya. Nah, tapi sebelum kita ke Bali, saya masih tertarik dengan proses Audisinya. rekrutmen audisi. Bagaimana sih audisi di ASC itu? Tetap sesuai dengan standar audisi paduan suara. Jadi mereka contohnya kayak Dani waktu itu. Dani datang harus menyanyi. Ya. Menyanyikan satu lagu, terserah lagu itu karakter genrenya pop. Pokoknya atau- sama kayak pencarian bakat gitu ya? Iya, Ya, kurang lebih. menyanyi dulu, terus ada tes ambitus istilahnya. Ambitus. Mereka dites ke Pekanada. Wah, nggak lolos. Jadi misalnya kita Ini diorang saja kalau ditanya. Masa ini diorang kalau tanya, Ji, hah? Oh sudah nggak bisa. Kan gitu. Kan ini minimal tidak boleh, hah? Nah itu dia. Ini mereka bertiga kalau dipanggil, hah? Nggak lolos. Oh, berarti harus ada ambitus Iya, dulu. maksudnya dia kayak ke Pekanada, jadi misalnya Sorry ini bahasa. kita bunyikan, Sorry ini bahasa penyanyi ya, bahasa penyanyi. Sorry. kita bunyikan touch di piano. Oke. Mereka Terus dia harus bisa menirukan bunyi yang sama. Oh, oke. Karena kalau menyanyi latihan paduan suara kan
kepekaan Betul, telinga betul. untuk menangkap Betul, nada betul. harus terlatih. Memang ini orang ini apa bernyanyi memang tidak untuk tidak bisa dilakukan oleh orang pebongo. Gitu kan. Kan biasanya ada yang pakai flute kan biasa pakai flute. Iya. Sol gitu. Kan biasa begitu. Masuk loh, masuk loh ya. Masuk ya? Masuk. Terus kalau pebongo masuk begini. Iya betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau ambitus itu memang wajib juga. Iya, Harus di pasti. teng gitu ya. Iya. Baru dia dites. Iya, baru nanti tes baca not. Tes baca not Ah itu baca not. Nah sorry ya, kan baca not itu cuma bisa dilakukan sama orang yang ada basic belajar. Iya. Nggak bisa kalau yang otodidak kan gitu-gitu. Karena otodidak kan, oh ya. Iya, betul. Nah itu bagaimana kalau misalnya? Karena ASC ini kan tempat belajar, Iya. tempat pembinaan. Jadi saya sih tidak terlalu menekankan untuk perihal baca notasi harus bisa. Tapi notasinya baca not angka. Iya, Bukan not balok. Not balok nanti di dalam baru kita proses. Oh begitu. Sama ini range suara. Jadi Range suara. jangkauan terendahnya sampai di mana, Gitu. jangkauan tertingginya. Sorry ya. Untuk Sorry. placement. Ah? Jadi untuk menentukan dia masuk di divisi mana. Misalnya Masita ini Masita. dia di divisi sopran. Sopran. Kalau Dani divisi bass. Oh iya. Sebenarnya kalau saya Dulu saya pernah ingat saya dulu. bawa lagi tenor dan alto jadi 4 orang. Lengkap dia lengkap. Langsung tinggal gitu ya. Enak. Iya. Ini kalau sudah berempat lengkap itu enak sekali. Nah saya ingat dulu pernah ikut paduan suara waktu SD. Oke. Pas dites dulu tesnya bikin sama bu guru. SD mana? SD 1, SD Wawa. Oke. Oh iya. Dites coba do sampai do gitu. Do re mi fa sopran. Do re mana? Alto. Dibagi begitu. Do re mana? Bass. Jadi pas dikasih nilai kita nyanyi begini. Nomo wingi. kan bass itu. Iya. Bass itu gimana? Dia berat, dia berat. Nadanya nada yang rendah-rendah. Iya, Jadi kita nyanyi. Pas nyanyi Nomo wingi pewangu ibio. Oh jadi itu harus ada tesnya gimana tes range? Tes dulu sih, tes jangkauan nada sama colornya, warna suaranya. Oh ada juga itu. Iya, karena mereka harus tipikal. Tes jangkauannya tetap pakai notasi juga. Ya, cuma dari mi fa sol la si do. Ya, terus overtone. Ya, sudah kan Sorry ya, minta maaf ya. Agak-agak ini. Terus kemudian kalau warna gimana cara ngeceknya? dari cara menyanyinya. Jadi itu yang harus kita peka untuk bisa dengar, bisa golongkan. Terus kan untuk memilih mereka, berarti Icong ditemani sama yang 8 tadi. Biasanya cuma 2 orang yang saya panggil, satu di begitu. piano, satu yang untuk bantu dengar. Oke. Dan dari yang kemarin, kalau yang pertama itu kan karena waktu open recruitment berarti mereka harus melewati itu. Iya. Jadi menyanyikan satu lagu, kemudian Di tes kepekaan nada, ambitus tadi, terus kemudian dia apa tadi? tes jangkauan, Tes jangkauan, terus kemudian sama Notasi. notasi, Iya. sama kadar suara gitu ya. Iya. Iya. Oke. Sebenarnya saya terus terang waktu lihat kalian pertama kali itu ada yang membuat saya sangat penasaran, tapi saya tanyakan sebentar di segmen setelah ini. Kita sama beri dulu Sita ya. aja. Sembarang lah pokoknya nanti waktunya Dani sama Sita terserah. Oke. Dan jangan kemana-mana, saya masih akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari Anua Sforzando Choir setelah yang ini. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, thank you. Terima kasih masih bersama kami dalam program The Teras dan masih bersama dengan teman-teman Anua Sforzando Choir. Gitu ya, asik. Asik. Sekarang sebutnya enak sekarang. Asik. Oke. Ya, hah? Sebentar lah, bentar. Oh iya, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu. Jadi memang di The Teras ini kan kita banyak sekali sponsornya. Jadi kita harus, sebelah sini. Jadi saya harus memperkenalkan satu persatu. Yang pertama ini ada minuman Juki loh ini. Ini, aduh susah. Kok bacanya nih? Juki. Oh krim. Nih dia. Juki. Jadi kalau mau nanti langsung lewat RK juga boleh, lewat Teramedia juga boleh. Nanti karena kebetulan ini teman kita yang punya nih. Jadi gampang sekali kalau mau pesan ini. Nah gitu. Terus kemudian ini baju. Momo terima kasih Momo ya. Tolong direkam dong. Nah Momo terima kasih. Pakai ini dong, pakai ini. Supaya nanti Momo bisa langsung saya kirimkan gitu ya dalam program.
Nah, di live, oke. Nah kalau ini terima kasih buat Momo yang sudah support bajunya, ya ada champion. Jadi ini ternyata dia kualitas ekspor, ya. Oke, thank you Mo. Terus kemudian ini terima kasih lah buat Le Mineral ya. Thank you buat minumannya. Dan tisu Terima kasih, iya. Sama tisu Paseo. Terima kasih juga buat tisu Paseo. Oke, thank you. Jadi memang kita sama masker black ya, black masker. Meja. Black masker. Ini dari Inkorma. Inkorma, ya ini dari Inkorma. Makeup. Apa kemarin makeupnya? Mirah celak. Ya. Jadi buat makeupnya mirah celak. Itu banyak banyak. Itu. Mirah celak. Hah? Banyak memang banyak. Itu dia yang saya suka. Terima kasih buat semua pada sponsor. Sponsornya ya, sama Ibu RT dia biasa sponsor kita kue-kue. Oke. Kalau pas lagi, oh ada anu kan lagi syuting lagi. Iya, oh ya sebentar saya bawakan gorengan. Terima kasih buat Bu RT ya. Oh sudah kah? Ayo makasih Bu RT. Nah, lanjut lagi. Jadi masih tentang ini kan kalau makanya ketika kalian muncul pertama kali saya menyaksikan kalian siapa ini gitu. Datang lagi Icong kan saya baru lihat. Orang dari mana ini anak-anak ini semua begitu. Wah ternyata. Nah sebenarnya yang bikin saya penasaran terus terang ini yang dari kemarin sejak pertama saya mau lihat. Biasanya gini, yang dibilang sama Icong, kalau paduan suara pasti orang gereja. Iya, betul. Ya? Itu mindset awalnya. Nah, itu. Karena yang seperti yang misalnya kalau kita lihat yang teman-teman Mepo Kuaso, itu kan rata-rata saya kenal. Memang Jadi gabungan dulu orang gereja. jadi oh iya ketemu. Nah, kemarin saya lihat nyanyi, ada yang pakai jilbab gitu kan. Terus kemudian bagaimana ceritanya begitu kalian bisa bernyanyi seperti itu. Kalau yang teman-teman kita ya saudara-saudara kita yang Nasrani nggak usah dipertanyakan gitu karena memang aktivitasnya salah satunya ketika ibadah kan mereka bernyanyi. Jadi iya latihan terus. Ini yang saya bingung kok gabung. Nah itu kok bisa gitu. Pertama kenapa bisa seperti Masita itu kemudian punya suara belum pernah dengar. Sebentar saya tes. Wah suaranya enak sekali padahal ini dalam kondisi sakit katanya. Masita sebenarnya hobinya apa kok bisa pakai sampai punya suara begitu? Kalau hobi memang menyanyi dari kecil. Bapak suka kasih karaoke di rumah gitu. Oh begitu. Oh bapak buka karaoke. Tidak juga. Kasih karaoke. Suka kasih karaoke. Buka tempat karaoke. Itu berbeda kontennya. Oke. Suka kasih karaoke. Terus lagunya tuh dulu lagu-lagu dangdut. Gitu. Lagu dangdut. Nah, tapi maksudnya gini, apakah kemudian Masita misalnya ikut-ikut nyanyi misalnya ke elektron begitu? Nggak Atau pernah. ikut lomba? Nggak pernah. Nggak pernah? Begitu saja? Iya. Karaoke terus dari kecil sampai besar? Kayak karaoke terus karena suka jadi kadang nyanyi sendiri di rumah. Kita dengar gitu. coba hasil dari karaoke yang dikasih sama bapak dari sejak kecil. Coba lagu yang tadi yang enak. Atau ada lagu yang lain, lagu jagoan? Lagu jagoan ada sih lagunya Yura Yunita. Pasti kalian tidak percaya kan kalau dia bisa bernyanyi dengan suara yang bagus. Coba, ayo. Berawal dari tatap indah senyummu memikat hatiku yang hampa lara. Keren. Buat Bapak yang melatih terus memberikan terus Terima karaoke kasih ya. sama Masita, terima kasih banyak. Bapak sangat paham sama talenta anaknya gitu ya. Jadi dua-dua bersaudara masuk. Dua-duanya, adanya juga suka bernyanyi Iya. gitu ya. Iya, dan suaranya juga bagus. Itu ya, itu yang saya, Iya. oh luar biasa. Kalau siapa? Dani? Kalau saya sendiri, saya malah lebih lucu juga sedikit karena saya memang Belum. Tidak, saya orangnya begitu. Jadi harus tertawa memang, biar nanti pas lucunya saya nggak usah terlalu ya. Oh gitu. Iya, saya nggak mau bersamaan. Saya harus jadi orang yang lebih dulu. Lebih duluan. Iya. Oke. Gimana, Oke, gimana, oke, gimana? oke. kalau saya justru malah anaknya dulu tidak punya basic sama sekali. Tidak punya Oh basic. sudah punya anak. Enggak. Anaknya dulu. Dia anak maksudnya dia Oh orang. dia. Iya. Oh iya. Iya, iya. Oke, Dani dulu anaknya tidak punya basic nyanyi. Iya, saya tidak punya basic apapun itulah di keluarga tidak ada yang pemusik atau hanya mungkin karena lingkungan ya, Iya. lingkungan teman-teman juga ya teman-teman tongkrongan biasanya sering nyanyi-nyanyi. Iya. Mulai dari situ ya biasa mungkin wah enak kalau saya menyanyi kayaknya ini nyanyi sendiri gitu kan.
akhirnya ya suka ngulik-ngulik sendiri. Lama-kelamaan suka main gitar, terus main alat musik. Kemudian kemarin tiba-tiba tahu ada audisi ini, wah. Tahu dari kayaknya- mana? Itu yang Tahu dari mana? Iya. Karena saya juga lupa waktu dia gabung di kita. Tahu ya itu. Sebentar taunya. Kalau saya malah dari Enggak, ngomong dulu ceritanya. Sampai bisa nyanyi sekarang. iya, jadi itu cuman karena tertarik saja. Lama-kelamaan jadi hobi. Terus karena mungkin dengar ada paduan suara, jadi kayaknya pengalaman baru gitu. Tidak main band misalnya atau apa begitu. Enggak sih, Enggak sempat. Iya. Sebenarnya kalau saya dulu sempat sekolah pesantren. Ah. Jadi ya tau lah bagaimana kalau Iya, pesantren iya, ya. iya. Agamanya kuat Iya. gitu. Jadi mungkin ya itu cuman lingkungan saja yang bikin saya berkembang. Sampai kenal sampai di sinilah ceritanya kayak begitu. Tes dong. Lagu jagoannya apa? Lagu jagoannya Waduh. apa? Biar kita dengar juga yang mengulik sendiri nih. Jadi kalau dia lebih otodidak, kalau dia kan disupport sama bapak kan. Oke. Kalau dia ini apa Dan? Wah, serius mau dites ini? Enggak, jadi pura-pura aja saja sebenarnya satu ini. bayi. Iyalah. Masa bukan di tes, kita mau dengar hasil ulikan. Enggak bukan gini. AFC ini jaminan mutu. Saya bisa jawab itu. Maksudnya saya berani aku itu. Ayo apa? Lagu jagoannya apa kira-kira? Apa ya? Aku ingin begini. Ya, Bisa itu. bisa. Kalau saya sendiri, wah, maksudnya kalau nyanyi solo kayaknya tidak cocok, Kak. Nggak cocok. Memang colorku di paduan Jadi suara. gini, iya. dalam paduan suara kita itu Iya. ada beberapa member memang yang tergolong materi solois. Oke. Ada yang memang Mungkin kayak Mas Ita bisa solo ya? ya Bisa gitu, solo. kalau dalam paduan suara begitu. Jadi ada yang memang materi paduan suara 100%, tapi ada yang materi suara 100% tapi bisa jadi solois. Solois. Tapi tergantung lagi keperuntukannya. Kalau kita bawa lagu pop berarti mereka solois di karakter pop. Kalau bawa lagu yang lebih koral, mereka harus jadi solois yang lebih koral kayak Seriosa. Gitu. Iya. Iya. Oh begitu ya. Jadi apa namanya Tidak melulu bilang tidak semua melulu harus bahwa penyanyi solo. ya jadi Penyanyi mereka karakter. bisa gitu Iya, betul-betul. gitu. Kalau paduan suara kayak Iya. gitu. Kan nanti kalau paduan suara tinggal Bisa kayak begitu. Iya, bisa. iya. Oke. Kalau Mas Ita kenapa bisa gabung di sini? Dari mana ceritanya? Itu saya punya teman kelas. Teman kelas gitu katanya Itu bukan teman saya. Iya. Oke. Teman saya terus dia bilang katanya kamu kan suaranya bagus. Kenapa tidak ikut paduan suara? Terus saya dikasihlah nomor member Iya. member paduan suara. Terus saya hubungi. Terus saya tanya, "Kak, saya mau gabung." Iya. Gitu. Terus Datanglah. dikasih alamatnya gitu. Tapi betul dites gitu kan? Seperti yang tadi. Iya, tapi pertama saya rekam suara. Oh, diminta Rekam begitu. suara. Rekam suara. Karena itu terus kan bisa pinjam suara orang. Nanti akan dites lagi. Oh, begitu. karena setelah satu minggu kemudian dites. Oh, sama dipanggil lah pelatihnya. kemudian. Iya. Oke. Oh, waktu itu ini kayaknya open audition yang cuman untuk cari 1 atau 2 orang biasa kayak begitu. Oh, begitu. Jadi misalnya kita kekurangan sopran 2. Iya. Jadi daripada kasihan anaknya sudah datang ternyata dia materinya alto, kita suruh pulang Disimpan. kan kasihan. Mending suruh kirim materi suaranya dulu biar kita yang tergolong sopran. Oke. Nanti masalah kematangannya nanti live audisinya. Oh. Yang penting kita begitu tahu ya. dulu dia bilang dia karakternya sopran, dia masuk di Jadi dia itu di-keep dulu begitu. Iya. Nanti kemudian baru dipanggil. dipanggil. Audisi langsung. Ya kalau Dani begitu juga kemarin. Dites Iya. juga gitu Dan ini kan. audisi Iya. langsung. Iya. Audisi langsung. Audisi langsung. Dia dapat apa? Dapat bass. Bass 1. Bass. Oh, bass. Jadi kan itu. maksudnya Bahkan begini. awalnya dulu di tenor kayaknya. Ya, awalnya di tenor dia audisi pertama, tenor 2. Iya. Kok bisa sampai ke bass? Ada satu Apa namanya? Wih, kayak paham sekali tuh. Aku masih bingung ini. Dia di tenor dulu, tenor 2. Jadi karakternya dia. Jadi kan kalau dalam paduan suara itu misalnya sopran laki-laki perempuan ya. Suara satu apa suara satu? Sopran. Sopran. Jadi kalau laki-laki perempuan. Iya. Perempuan sopran Iya. itu sopran, mezzo sopran, Iya. alto. Iya. Mezzo ini bisa mezzo to high, mezzo to low. Jadi Iya, mezzo to iya. low ini berarti Maksudnya- dia dominan alto Oke. atau mezzo to high dominan sopran. Iya, Laki-laki juga begitu. Tenor, bariton, bass. Iya. Bariton to high, bariton to low. Waktu itu dia tergolong bariton. Cuman di hasil audisi kita masukkan dia karena komposisi, Iya. kita masukkan bariton to high.
untuk menyeimbangkan. Jadi dia ke Ternyata tenor. di tenor 2. Dalam proses berjalannya ternyata dia kewalahan. Karena range-nya dia lebih nyaman ke bass. Iya, Jadi kita bariton pindahkan to divisi. low gitu Ternyata ya. dia bariton to low. Oh, jadi akhirnya dia sekarang. Kita pindahkan divisi. Tapi gimana rasanya ketika dipindah gitu? Lebih nyaman di kemarin di tenor atau di bass? Kalau saya pribadi ya malah justru dibahas karena materinya lebih ringan gitu. Ah, gitu kan. Daripada Kan di- kalau di bass kan ya bodoh gitu. Jadi lebih banyak main di bawah dia. Iya, iya, iya. Oh, jadi biasa dia lebih banyak duduk lah. Ini kan Materi nadanya. oh, nadanya ya kan dia Iya, iya. suara 4, orang bilang suara 4 kan? Iya, Iya, iya. Suara 4. Makan gitu ya. Hah? Makan. Sudah makan? Oke. Nah, itu tapi memang betul saya yang akhirnya hari ini bisa terjawab begitu. Karena apa namanya? Saya lihatnya ini kan kalau orang-orang gereja, selesai urusan, sudah pasti jaminan. Tapi kan kok ada yang hijab ya? Kok bisa ternyata mereka bisa berani juga. Ternyata yang hebatnya akhirnya kalian bisa berkumpul di situ. Dan apa namanya? Cerita ngomong-ngomong ke Bali gitu, kok bisa sampai akhirnya bisa ikut ke Bali waktu itu? Kita yang mencari event sih. Oh, yang cari event. Kita cari event. Jadi kompetisi itu dalam paduan suara, kompetisi itu seperti anak yang mau naik kelas, Iya. harus ada ujian. Iya. Jadi sayang kalau mereka latihan sepanjang tahun dan tidak ada lomba untuk Iya. menguji hasil pembelajaran mereka sudah sampai sejauh mana. Iya, iya. Jadi kita inisiatif waktu itu cari event lomba yang terdekat ya Bali. Bali. Yang terdekat dan terjangkau untuk kita bisa atur waktu latihan dan pencarian dana supaya bisa berangkat. Jadi kita ya pilih di sana. Bali. Dan Waktu itu coba. apa eventnya? International Choir Festival. Waktu itu 16 negara. International Choir Festival. Bali International Choir Festival. Tapi kok bisa kalian ini mewakili apa jadinya? Dia sebenarnya tidak mewakili negara-negara begitu ya? Tidak didelegasikan. Iya, Maksudnya iya. Tidak didelegasikan tapi tetap membawa nama. Oke. Jadi seperti kita Anoas Forsando Choir Indonesia. Sulawesi Tenggara Indonesia. Oh, begitu. Ya, disebutnya begitu. Jadi tetap harus disebutkan kita dari negara mana dan dari provinsi mana. Gitu. Dan kemarin itu ada berapa yang dari Indonesia? Banyak. Banyak, mungkin sekitar 50-60-an paduan suara. Pesertanya Itu berapa ratusan, semua? Oh, ratusan. Ratusan paduan suara. Dan di sana kan kabarnya kalian juga mendapatkan predikat yang luar biasa gitu kan. Nah, kalian bawakan lagu apa waktu itu? Waktu itu lagu kita ikut kategori mix choir itu artinya kategori kita harus membawakan 2 lagu dari genre yang berbeda. Jadi kalau paduan suara itu ada gospel, musik sakar kayak gitu. Jadi kita bawa etnis song 1, soleram, terus satunya lagu ini sih lebih ke genre pop Latin dari Filipina. Oke. Itu namanya Rosas Pandan. Dan kalian bisa Dapat medali emas. dapat medali emas untuk kategori apa itu? Mix choir. Mix choir, wih luar biasa. Walaupun yang di rumah juga kedengaran tepuk tangan. Bayangkan gitu ya, jadi mereka yang terbentuknya juga unik gitu ya. Terus kemudian isinya juga orang-orang unik kalau menurut saya. Terus kemudian dengan segala keterbatasan, tapi kan kemarin kalau saya dengar kalian juga mendapatkan support dari beberapa pihak kan, waktu berangkat ke Bali ya. Dan nah ini kalau kita boleh ngomong-ngomong foto-foto ini, foto apa nih? Ini waktu Itu ada Kevin juga ya? Baju biru? oh bukan. Siapa namanya? Itu official kita, Fikar namanya. Fikar, Kevin Fikar. Ini waktu kita isi acara Sultra Island Care. Oke. Karena kita komit juga sih untuk joinan sama kegiatan sosial. Oh iya betul, salut lah buat kalian. Nah Ini itu, latihan. ini latihan di, ini latihan Taman di Kota Taman nih. Kota, Iya iya iya. Ini latihan di Taman Kota. Ini yang masih ada sekarang atau yang termasuk Iya, sama ini yang? member terupdate sih. Oh iya, ini siapa ini? Ini logo kita. Oh, logo Itu ya. ada kepala Anoa 2 itu. Oh, iya, oh. Betina yang kiri, kanan jantan. Oke, nah ini di mana? Ini lagi rapat. Nah ini yang kita lagi persiapkan sekarang ini rapatnya. Oh ini lagi persiapan untuk apa nih? Ghost to concert. Mudah-mudahan amin. Amin, Ghost to. Oh kalian mau bikin konser? Yes. Iya. Wish. Fun planning lah. Oh iya iya, pokoknya kalau kalian melakukan itu Terra Media siap support Iya dong. Iya. untuk promo, untuk Thank liputan you. terserah. Kalau perlu kita live lah kalau perlu. Kita live event. Hari ini kita nyatakan kalau kalau misalnya ASC Jadi berhasil konser. melakukan konser, maka The Terrace kita live. Yeay. Dicatat ya hari ini.
Oke, Catat Sita, catat Sita. Nah, ini coba lihat kan Oke, gini. siap. Yang ada pada jilbab-jilbab begitu kan? Iya, jadi saya tambahkan ya. Iya. Saya tambahkan. Jadi ASC itu punya moto. Motonya Sing for Unity. Jadi memang waktu kita bikin paduan suara ini di dalam hati saya pribadi ya. Iya. Jadi orang pelatih pembina. Paduan suara itu saya harus rubah mindsetnya. Iya. Paduan suara bukan punya orang gereja, paduan suara Iya. punya semua orang. Iya, iya. Sing for Unity tujuannya ya kita mau menyanyi untuk menyatukan orang. Itu Iya, beda iya, suku, iya. beda agama, beda Betul, usia, betul. beda genre bernyanyi. Iya. Karena member ASC itu ada yang memang basicnya penyanyi dangdut ada. Oke. Kayak Dani sebenarnya saya golongkan karakternya dia kayak vokal band. Ah. Sita memang yang pop Melayu suaranya, ada yang memang kayak penyanyi rock dulu, Iya. ada vokalis band memang yang sudah terbentuk, ada yang penyanyi pop, ada yang memang Kan kalau tidak salah Akbar pernah ya? iya. Akbar kan? Iya. Iya. Beberapa penyanyi band itu ikut. Jadi ya Sing for Unity karena semua karakter dan sifat-sifatnya Iya, mereka. iya, betul, semua mau nggak mau harus satu. Artinya semangat Bhinneka Tunggal Ika ada di situ. Itu yang luar Iya, biasa dari betul. ASC ini. Makanya saya selalu. Sebenarnya sih tujuannya kita itu. Nah itu dia, keren lah kalian jadinya. Kayak Makanya. tadi juga yang kita bilang tampil di acara amal. Jadi memang ASC itu kita komit bahwa dalam 1 tahun kita harus punya 1 atau 2 kegiatan sosial. Jadi kita Sosial. tidak mau jadi paduan suara seperti paduan suara yang lain yang kerjanya hanya menyanyi saja. Iya, iya, iya. Jadi iya. misalnya kita joinan sama teman-teman musisi-musisi untuk kegiatan amal, kita harus join. Terus yang itu ada komunitas namanya Sultra Island Care, mungkin nanti bisa Iya, kita iya. rekomendasi untuk diundang. Boleh. Jadi mereka itu anak muda, Sultra saya kenal apa? Sultra Oh, Island Sultra Care. Island Care. Iya. Oh iya, iya. Itu yang kalau nggak salah mereka peduli sama anak-anak pesisir. Iya, super buku Iya. gitu ya. Jadi Iya, mereka iya, itu anak-anak yang memang secara gratis untuk mengajar itu. Jadi waktu kenal mereka saya rasa kayak ini komunitas yang sangat sehat, yang sangat baik. Saya harus kolaborasi dengan mereka gitu. Jadi kalau mereka bikin bazar atau bikin acara penggalangan dana atau apa, Iya, ASC selalu siap untuk perform free, Oh gitu ya. selalu free. Luar biasa ini. Karena kita mau dukung mereka. Yo, iya. Berarti ini sebenarnya hanya karena ya mudah-mudahan tidak terjadi sih sebenarnya menurut saya. Kalian juga kan bisa menghibur ke daerah-daerah bencana misalnya. Iya, Ada apa namanya biasanya pemulihan-pemulihan Iya. apa istilahnya biasanya? Istilahnya Pemulihan mental pasca iya bencana. kan begitu kan. Biasa kan ada begitu-gitu. Ada, Ya, volunteer. hanya maksudnya kita tidak berharap bencananya. Tapi kayaknya mungkin kalian belum pernah kan terlibat Iya. itu ya. Kita tidak Secara berharap- lembaga tidak sih, tapi Iya. kalau beberapa anggota kita secara personal ada. Ya, artinya untuk jadi volunteer. tapi yang ini maksudnya ASC yang turun Iya. ya untuk menghibur mereka Itu kan. ide yang Itu kan baik sih ya, luar sebenarnya. biasa itu karena Amin. kalian juga ternyata sangat respect sama yang namanya sosial itu yang luar biasa. Wajib sih. Keren ya. Bagus. Luar biasa lah mereka ini ya. Bisa bernyanyi dan semuanya mereka baik-baik hati ya. Kalian pernah bertengkar tidak di situ? Sering. Oh sering ya? Ya dong, namanya Kalian- komunitas pasti Ya, gontok-gontokan tidak itu lah. biasa. Saya salah sangka kalau begitu. Oke, ntar kita ngomong lagi ya. Dan sebentar di segmen ketiga saya akan mengajak kalian untuk bermain. Oke. Tapi sebentar. Oke. Saya deg-degan. Jangan, enggak apa-apa. Ini permainannya juga baru kita mau coba sih sebenarnya. Ya, baru kita mau coba. Aduh, kelinci Dan percobaan. tingkat resikonya memang agak tinggi sebenarnya. Oke. Tingkat kematiannya Enggak, 80%. jangan kematian lah. Mampus. Sama. Oke, jangan mana-mana lah. Saya masih akan ngobrol lagi bersama teman-teman dari Anuas Versando Choir setelah ini. Yes. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih masih bersama kami di The Terrace bersama teman-teman dari Anuas Versando Choir ya. Masih ada Dani sang ketua, kemudian ada Icong pembina pelatih dan juga ada Masita Sing bendahara kan, kalau sang itu harusnya laki-laki. Sing bendahara Gitu dia. sing ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ngobrolnya, kita mau main game karena Oke. sekarang kita masuk dalam segmen Ibini. Ini tuh, iya. Kalian tahu tahu itu Ibini itu? No. Ibini. Ibini? Ibini itu ini kita terilham dari kata anak-anak. Bagaimana caranya makan? Ibini caranya. Oke. Oke, jadi karena kalian ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia musik, maka gamesnya adalah tidak ada hubungannya sama musik. Oke ya, biar kalian tidak mudah melakukan games ini. Jadi games ini sebenarnya gampang. Kalian tinggal menebak. Sebenarnya ini tebak lip sync.
Oke. Ya, bisa kan? Nah, kalau itu sudah bisa. Iya. Tapi kata-katanya tidak ada hubungannya sama musik. Oke ya? Sebentar pidato presiden, Pak. Enggak lah, bisa lah, enggak lah. Jadi kalian cuma setiap orang mendapatkan 2 kalimat, tapi satu-satu dulu kita main. Oke. Kita mau lihat siapa dari kalian yang jago sekali menebak. Tebak Sekarang, bibir. iya, tebak. Ini Dani yang pakai. Terus nanti yang ini mau dirubah posisi duduk? Bisa, tetap Berarti aja. saya yang peragakan. Oke, jadi Icong yang memberitahukan kalimatnya. Oke? Saya boleh bersuara juga atau? Iya bersuara. Ya. Oke, tunggu dulu. Belum? Ditutup Dijepit, dijepit. Ditekan. Pegang. Ditekan. Oh, udah sudah. Hah? Tekan. Tekan. Oke. Tekan. Oke. Udah? Sudah makan, Dan? Sudah makan, Dan? Oh, tidak dengar ya? Oke, oke. Aman ya? Aman? Oke. Tadi dengar? Iya. Memang ini adalah waktu untuk menyiksa. Penyiksaan. Oke. Geser sini dulu. Mas Ita, gantian. Nah, ini Saya yang baca. Icong yang baca. Oke. Oke. Matanya masih bagus kan? Bagus. Oke. Oh. Tuh, saya harus bisik karena dia juga sebentar dari sini. Ulang. Oke. Bisa? Oke ya. Siap? 3, 2, 1, mulai. Di gawang ada bawang. Di dalam enggak apa-apa berteriak. Udah apa, kasih keras aja, udah apa. Di gawang ada bawang. Di Jawa, Di gawang Oh. ada bawang. di gawang ada bawang. Oh Oh, iya. udah denger ini. Suruh Enggak, nanti dengar. Iya, Kak. Coba jawab. Kerasnya, Kak. Cek, Oh, cek, ngomong. cek, cek. 1, 2, 3. Oh, iya tahu, betul. Aman. Oke. Dia tahu Sekarang tebak gili- ini tuh. Giliran Caraku Icong. menggunakan eng di rahang kalau bisa tebak tuh. Iya. Mas Ita yang arahkan sini, Ta. Iya. Musiknya Aman belum. deh. Belum, kasih pause. Oke. Iyalah tidak ada kedengaran ini. Nah. Susu putih, ombak putih. Bisa? Bisa. Susu putih, ombak putih. Oke, siap? 3, 2, 1, mulai. Susu putih, ombak putih. Susu putih, ombak putih. Susu putih, ombak putih. Susu putih, ombak putih. Tambah. Betul. Betul. Saya kira bilang antara obat atau ombak. Oh, iya. Sekarang pakai. Nggak Dani lagi. Dani. Tukar. Dani sini. Saya sini. Oke, selamat malam. Oke. Ditutupkan. Coba. Telinganya. Ya, supaya Tapi tidak ada yang kedengaran memang tawa. Oke. Aman? Aman. Bisa? Oke, kalimatnya adalah gebiar, gelegar, ambiar. Susah ya. Oke? Susah menurut. Ya, siap? Susah itu Gebiar, menurutku. gelegar, ambiar. Oke, 3, 2, 1. Mulai. gebiar, gelegar, ambiar. Mati mau putus napas ya. Gebiar, gelegar, ambiar. Jangan tebak. Coba. Gebiar, gelegar, ambiar. Kemenyan. Gebiar, gelegar, ambiar. Kemenyan. Ya. Ya. Apalagi? Kemenyan hamil. Apa? Gebiar, gelegar, ambiar. Aduh, kemenyan. Yang belum sama Dani. Sudah Dani. Kembali ke Dani. Dua kalimat ini, dua kalimat. Kembali Oh, lagi. kembali ke Dani. Aman deh. Yang arahkan siapa? Saya. Icong. Yang arahkan tadi? Pak Masita Raka. Mas Ita.
Enggak cocok Dani. Tidak kedengaran, biar kita pegang. Ditukar-tukar. Berarti sekarang Sita yang memperagakan. Gak apa-apa. Tukar-tukar, gak apa-apa. Oke. Waduh. Tutup. Oke, kalimatnya tak. Aku tahu kamu ragu. Oke, bisa? Oke, siap? Kamu ragu. Ya. 3, 2, 1, ya. Aku tahu kamu ragu. Aku tahu kamu ragu. Aku tahu kamu malu. Aku tahu kamu ragu. Aku tahu kamu kayu. Aku tahu kamu ragu. Aku tahu kamu ragu. Oh, aku tahu kamu layu. So yakin. Aku tahu kamu ragu. R-nya itu yang Ragu. Oke. Mende. Kasih tahu. Aku tahu kamu ragu. Oh iya. Aku tahu kamu kayu. Apa? Sekali lagi. Dani yang peragakan berarti ya. Oke. Pendek. Sudah. Oh sudah? Oh iya tahu. Oke, siap. Ini Bini Jailani. Oke, bisa? Siap. 3, 2, 1, mulai. Ini Bini Jailani. Ini Bini. Kecil sekali mulutmu, Dani. Ini Bini Jailani. Biji salak. Apa? Bisa lilin biji salak. Ulang. Ini Bini Jailani. Ini Bini Jailani. Ini Bini Jailani. Terus hampir. Ini Ini Bini Jailani. Jailani. Iya cocok. Terakhirnya Jailani. Ya. Cocok. Ini Depan- Bini Jailani. Oh, ini Bini Iya. Jailani. Oh, Oke. saya kira biji. Makanya nggak porno tadi pikiranku. Saya ya? Ke Sita? Oke. Memparnya coba. Nggak iklan. Oke. Oke, siap? Tunggu, belum ada musiknya. Hah? Tidak ada. Masa Ayo. belum ada? Ada nih. Oke. Oke. Soto jero pacokro. Siapa aja bilangnya bagaimana ulang? Soto jero pacokro. Soto pacokro. Oke. Siap? 3, 2, 1, mulai. Soto jero pacokro. Soto. Soto cepet sih. Soto. Soto jero pacokro. Soto. Susah memang ini. Soto jero pacokro. Coto, Aha. cilok, Oke. Apa? Bodong. Bukan. Soto jero pacokro. Satu-satu. coto, Oke. cilok, Oke. mang, Mang Parto. coto, cilok, mang, Cokro. colok. Ya. Tunggu. Apa? Ulang, diulangi. Coto, cilok, mang, colok. Oke. Kalimatnya? Buka, sudah? Sudah. Yang betul soto jero pacokro. Kok pakai kata colok lagi? Astaga. Tadi Aduh. saya sudah bilang biji. Tepuk tangan. Oke. Luar biasa lah.
Jadi memang kalau yang belum tidak berhubungan sama dunia mereka, memang mereka juga kesulitan. Pastilah seperti itu ya. Makanya waktu kita mau bikin judul lirik lagu sama produsernya dibilang jangan om. Pasti orang tahu itu. Kan orang oh iya ternyata betul ya. Luar biasa. Seru. Oke. Nah, kemarin kita ngobrol-ngobrol, kita masih ada berapa menit? Masih ada, oke. Masih ada ya, oke. Kemarin waktu mau ke Bali itu persiapannya berapa lama? Kita start Desember. Desember kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Sebentar, ini punya saya yang mana? Itu. Ini, oke. Mungkin. Sekitar 10 bulan lah kurang lebih. Oh, iya. Mas. Joroknya jorok. Masa dicium dulu? Nambau kaki nih. Astaga saya lagi. Hah? Mana masker? Oh. Coba tolong pakai. Oke. Terus gimana Bali. Sekitar 9 bulanan lebih. 9 bulan. Oke. Nah, ini kan mereka sebutlah mereka mungkin waktu datang seperti Mas Sita atau misalnya Dani belum terlalu banyak ilmu tentang bernyanyi kan gitu. Baca not terutama range suara segala macam. Seperti apa sih proses pembinaan di ISC? Ya, latihan rutin saja. Oh, begitu. Latihan rutin. Semua memang tahapan latihannya itu sudah diprogram sedemikian rupa sih. Tahapan per tahapan apa yang harus mereka tahu di awal dulu, terus berkembang sampai ke penguasaan lagu. Jadi treatment latihannya itu ada. Oh gitu ya. Jadi Secara teknis ya. ada nggak misalnya dari mereka yang kalau dibilang gini, agak susah ya? Pasti ada. Ada ya? Pasti ada yang awalnya susah beradaptasi, tapi dengan kita motivasi, dengan kita yakinkan bahwa yang penting kamu mau membuka diri untuk dibentuk, percaya sama Kak Icong pasti bentuk. Oh gitu ya. Harus dalam kepercayaan, dalam paduan suara harus ada kepercayaan sih sebenarnya. Jadi mereka ini sebutlah sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing. Iya. Dan itu sudah posisi yang paling pas. Iya, Ada nggak kemungkinan mereka kemudian ditukar-tukar misalnya? bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Tapi kalau misalnya kayak Mas Sita mungkin masih bisa ke bawah. Tapi kalau kayak Dani misalnya yang bawah, apakah bisa sampai ke atas begitu? Tergantung sih. Kalau sementara sekarang komposisi kita kan masih seimbang. Jadi mereka masih di posisinya Oh, masing-masing. masih gitu ya. Kecuali kalau kebutuhan tentatif misalnya, Sebutlah ada yang berhalangan. ya terus misalnya berhalangan, ternyata tenor kurang. Iya. Tapi ada materi bass yang range vokalnya luas yang Iya. bisa menjangkau ke tenor. Bisa saja kita suruh cover dulu. Iya. Bisa atau sopran juga kadang yang bisa ada yang range-nya luas sampai ke bawah itu jadi bisa cover alto dulu atau sebaliknya. Jadi yang mereka dapatkan ini adalah memang sesuatu yang otodidak atau by referensi begitu? Ilmunya. Kalau bilang otodidak sebenarnya saya jadi pelatih itu otodidak. Iya, iya. Di dunia choir saya otodidak, cuman kalau metode latihan yang saya kasih ke mereka itu tahapan-tahapan yang baku lah, maksudnya saya mix and match dari beberapa pengalaman saya belajar dari orang, dari ilmu-ilmu update di dunia paduan suara kita adopsi juga dia, kita mix supaya punya sistem latihan yang baku. Jadi latihannya IC baku, misalnya sebelum menyanyikan lagu kita harus olahraga dulu, ya, ada pemanasan fisik dulu, baru masuk di napas, baru merenggangkan pita suara, baru masuk di lagu itu rutin. Oke, jadi memang ada stepnya gitu ya, tidak langsung datang lagu apa ini? Iya. Kalau Mas Sita, apa yang Mas Sita rasakan perubahan antara ketika dulu sebelum di ASC dengan sekarang sudah bergabung di ASC? Yang saya dapat sini tuh tentang olah napasnya gitu. Jadi ketika kita bernyanyi tidak hanya langsung keluar suara, tidak, tapi memang ada pengaturan napasnya. Iya. Jadi itu napas. Oh batuk ya. Saya pikir itu napas. Nah jadi ilmunya Mas Sita sudah bisa gitu, sudah bisa belajar sendiri. Sampai di latihan pertama itu memang butuh penyesuaian, suara saya sampai hilang. Oh begitu? Iya, sampai susah menyanyi begitu. Kenapa bisa? Latihan seperti apa? Karena saya ingat tuh lagu pertama, sebut judul boleh kah? Iya, enggak apa-apa. Itu Mars Garbarata. Kenapa disebut? Oh itu lagu Iya. latihan atau apa itu?
dipakai latihan Pas karena lapangan itu ya? iya Dipakai latihan. Hilang suaranya. karena kebetulan mau ada acara mau Iya, hari iya, iya, HPS, iya. HPS begitu. Iya, iya, Terus iya. sama ada juga lagu medley. Terus saya kan baru pertama kali, oh ternyata sopran begini, yang serius banget begitu. Gitu ya. Tapi sekarang sudah agak simpel gitu ya. Alhamdulillah. Karena sudah, dan mungkin teman-teman juga supportnya luar biasa. Alhamdulillah. Kalau Dani ada kesulitan? Kalau bicara pengalaman saya kak, dulu waktu saya datang di AIC, Iya. saya itu bagaikan gelas kosong kak, betul-betul kosong, Iya. yang kering. Memang tidak ada basic sama sekali. Hampir dijual itu gelas itu. Betulan. Iya betul tidak tahu apa-apa tentang dunia paduan suara. Tapi lama-kelamaan karena teman-teman semua juga terbuka sama saya gitu, sama Kak Icom juga mau tidak pelit sama ilmunya gitu. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa tapi tahu bagaimana teknik yang bernyanyi yang benar. Iya. Di pengambilan nafas dalam bernyanyi seperti apa. Iya. Kayak begitu kak. Nanti lah kayaknya saya harus belajar sama kalian ini. Gimana olah nafas. Iya. Gitu kan? Iya, ini penting ini. Olah nafas yang penting. Oke. Kita oh boleh sedikit ya belajar mengeluarkan suara. Yang saya tidak tahu itu gimana head voice, Placement. gimana caranya? Jadi sebenarnya kalau kita nyanyi paduan Karena dia bilang kumpul udara, iya. saya nggak bisa. Kalau di menyanyi itu Suara perut saya nggak tahu saya, betulan. kalau di menyanyi itu karena range notasi yang kita bunyikan luas. Iya. Jadi kita biasa standar pakai 3 register. Register dada untuk low Iya, tone, iya. middle pakai tenggorokan sama rongga mulut, Iya. yang kepala itu disebut sebagai head voice. Jadi placementnya, placement lemparan suaranya itu ke sini, di sini, sama di sini. Gitu. Jadi kalau di head voice memang pakai udara lebih banyak, ditiup. Kalau saya bunyikan ini dia malah gitu. Itu biasa dipakai lebih banyak di sopran. Iya. Atau di laki-laki biasa namanya voice soprano. Kalau komposisi laki-laki semua ada laki-laki seperti suara perempuan Iya. yang pakai falset itu Iya, iya. namanya voice soprano. Iya, Itu iya. bisa dipakai register di sini. Itu sih Tapi kalau di komposisi kita ya sopran rata-rata. agak ribet kan latihan Ya, itu. kurang lebih. Oke. Aduh, luar biasa ya, ternyata cerita kalian seru memang. Tapi walaupun kita belum masuk ke misalnya bagi-bagi ilmu ke yang lain, Iya. siapa tahu lain kesempatan Iya. nanti kita bisa segmennya bagi-bagi ilmu, bagaimana bernyanyi. Karena banyak sekali orang cuma tahu mengeluarkan suara tapi tidak tahu pakai teknik. Iya. Kan gitu. Ya, banyak lah. Kalau yang begini sebenarnya buat saya simpel sih sebenarnya. Yes. Boh, nggak tahu dia. Oke, terima kasih Icong, Dani sama Mas Ita. Tapi sebelum kita berpisah sama mereka, boleh nggak ada sedikit lagu dinyanyikan bertiga? Lagu apa, bahasa kalbu saja lagi ya? Sembarang, terserah. Hah? Pindah dikikis saja nih. Iya, Bahas saja. iya tetap bahas. Ya. Itu. Nggak, saya pasti diajar. Spesial tuh. 3, 4. Ini gitu lagi. Itu teknik apa namanya? Kalau saya pakai falset, Pak. Enggak, itu maksudnya nyanyinya pakai maksudnya Lagu Nani Keke, oh, susah emang ya. Itu nyanyi paduan suara begitu ya? Iya. Ribet memang. Itu yang pakai seriosa gitu ya maksudnya? Iya, kurang lebih. Kurang lebih lah. Oke lah. Harusnya lebih matang lagi sih Iya, sebenarnya. iya.
kalau lebih banyak lebih bagus pasti. Ya. Agak lebih apa namanya lebih Lebih harmoni. Lebih harmoni itu dia luar biasa. Makanya memang kalau mau hidup ini lebih harmoni kita harus dengan orang-orang yang lain. Tidak akan pernah Anda bisa merasakan hidup harmoni kalau Anda cuma sendirian. Kita makhluk sosial, bro. Asik. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Asik. Itu dia. Harmoni dalam hidup. Makanya buat kalian para istri di rumah, terima kasih banyak. Ya. Cobanya begitulah. Sudahlah, dosa dibahas ya. Itu akan berbahaya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Dani, Ijong sama Mas Ita, sukses buat ASC. Terima kasih. Sekali lagi saya, ya sekali lagi nanti mudah-mudahan konsernya dipermudah, Ya, amin. ya mudah-mudahan dilancarkan. Temanya kita harmoni juga sih, jadi Nah. temanya tuh filosofi harmoni. Iya ya. Pokoknya saya ulang untuk kesekian kalinya, untuk kedua kalinya mungkin ya. Kita akan bantu promonya Siap. dan kita akan siaran langsung untuk Siap. konser itu. Oke ya. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, terima kasih untuk Anda juga yang sudah menyaksikan, tapi jangan lupa subscribe dong ya. Terima kasih saya Erwin atas nama tim Deteras mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi lah di episode dengan tamu-tamu yang berbeda. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.